sejahtera jemaat sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Ketemu lagi dalam ibadah pada minggu ini 21 Juni 2020. Kiranya Bapak Ibu sekalian tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan bersuka cita, mau beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersatu teduh sejenak, mempersiapkan seluruh hidup kita masuk dalam ibadah hari ini. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengawali ibadah kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan nomor 316 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Damai-Mu Kau beri dan penampunan. Damai-Mu Kau beri dan penampunan, dan rasa khawatir pun hilang lenyap. Dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa pertolongan kita dalam kebaktian minggu ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Nas pembimbing dalam ibadah kita diambil dari Injil Matius pasal 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Demikian nas pembimbing
Jemaat yang terkasih dalam Kristus, marilah saat ini dengan rasa sesal dan malu kita merendahkan diri, mengaku segala dosa kita dengan hati yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 32 ayat 5 berkata demikian, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Berdasarkan firman Tuhan ini, saudara, mari kita datang dengan segala kerendahan hati. Kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang maha kuasa, tapi Engkau juga Allah yang maha tahu. Engkau mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, bahkan apa yang kami perkatakan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan, semua ada dalam pengetahuan Tuhan. Karena itu Tuhan, saat ini dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu, mengakui segala dosa dan kesalahan kami, dosa perkataan ataupun dosa melalui pikiran ataupun sikap serta perbuatan kami yang tidak sesuai dengan hukum-hukum Tuhan, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang mendukakan hati Tuhan. Maka saat ini Tuhan, dengan segala kesadaran kami datang mengaku segala dosa kami dan memohon pengampunan dari Tuhan. Sebab Engkau Allah yang maha kudus, Engkau menghendaki supaya kami hidup di dalam kekudusan, dan kami meyakini dengan iman, ketika kami sungguh-sungguh mengaku dosa, pengampunan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami berdoa mengucap syukur atas pengampunan yang Tuhan berikan dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Jemaat sekalian, silakan duduk kembali. Dengarkanlah firman Tuhan sebagai berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Efesus 4 ayat 7, ayat 17 dan ayat 30. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jemaat sekalian, kita bersyukur bahwa oleh anugerah Tuhan, Dia sudah menebus kita, bahkan memberikan kita jaminan kepastian keselamatan. Mari kita memuji Tuhan dengan sukacita. Kidung Kesaat 477 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Betapa indah harinya saat kupilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Mari kita memuji Tuhan dengan sukacita. Betapa indah harinya saat kupilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ayat yang ketiga, sudah menjadi miliknya, Dia pun milikku kekal. Sudah menjadi miliknya, Dia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah suara Tuhan ku kenal. Indahlah harinya Yesus membasuh
mengajak Bapak Ibu sekali lagi berdiri bersama-sama. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita bersama seluruh orang percaya dan gereja dalam segala abad. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli di hadapan Allah dengan kesungguhan hati dan mulut berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan seluruh hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Keesahan nomor 399 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Mari kita nyanyikan dengan sukacita dan kita persiapkan hati mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Ayat yang kedua. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar. Ayat yang ketiga. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Tak ingkar. Ayat yang keempat. Maukah engkau mengikut Yesus? Maukah engkau mengikut Yesus? Maukah engkau mengikut Yesus selamanya, 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 selamanya. Jemaat sekalian, mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah firman yang hidup dan berotoritas. Firman-Mu adalah firman yang kekal. Kami tidak mampu memahami tanpa pertolongan. Karena itu kami memohon supaya Allah Roh Kudus yang sudah mengilhamkan firman-Mu kiranya juga menerangi hati kami, memberikan pengertian sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39. Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39, demikian firman Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya.
Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu? Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara. Dan berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidup kita sehari-hari. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar hari ini? Dan saya berharap kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan tetap bersemangat untuk beribadah, terutama mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun sampai saat ini kita masih berada di rumah masing-masing, tetapi persekutuan kita sebagai orang percaya tidak pernah dipisahkan oleh apapun. Karena persekutuan kita adalah persekutuan rohani yang bersifat kekal tentunya. Nah, saudara-saudara, berdasarkan pembacaan ini, ada tema yang sudah ditetapkan oleh PGI. Tema hari ini adalah mengikut Yesus keputusanku. Itulah tema kita, mengikut Yesus keputusanku. Tema yang tentu sangat penting, sangat krusial bagi kita. Saudara, konteks Matius 10, kalau kita memperhatikan dari ayat 1, maka di sana berkaitan dengan pemanggilan dan pengutusan ke-12 murid Yesus untuk memberitakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Maka kalau kita lihat dalam Matius 10, mereka diutus, tapi diutus kepada bangsa Israel terlebih dahulu, sebelum pengutusan kepada bangsa-bangsa lain, sebagaimana Matius pasal 28. Murid-murid itu diperlengkapi dengan pengajaran yang benar, dan juga dengan kuasa ataupun keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dan bukan hanya itu, Yesus juga memberikan penguatan ataupun juga jaminan bahwa mereka akan tetap aman, akan tetap terpelihara dalam segala kebutuhan ataupun keperluan mereka. Maka untuk memenuhi panggilan dan pengutusan tersebut, mereka harus merespons dengan mengambil keputusan yang tepat. Dan mereka pun memutuskan untuk mengikuti Yesus dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita sudah mengambil keputusan mengikut Yesus? Mungkin saudara berkata, saya sudah mengikut Yesus. Tapi apakah kita sudah mengikut Yesus sungguh-sungguh? Kalau sudah sungguh-sungguh, puji Tuhan. Tapi sekalipun demikian, kita perlu kembali mendengarkan firman Tuhan ini. Mengapa saudara memutuskan untuk mengikut Yesus? Mengapa saya mengambil keputusan untuk mengikut Yesus? Tentu dari segi Tuhan, ya karena Tuhan sudah menyatakan anugerahnya, memanggil kita dan memberikan kita kepastian keselamatan. Tapi dari kita sebagai manusia tentu harus ada respons. Ada 3 hal penting
yang mau saya sampaikan berkaitan dengan tema ini. Pertama, alasan mengikut Yesus. Kemudian yang kedua, sikap mengikut Yesus. Dan yang ketiga, berkat mengikut Yesus. Saudara-saudara, yang pertama kita akan lihat alasan mengikut Yesus. Ketika kita mengambil sebuah keputusan, entahkah kita bergabung atau mengikuti satu gerakan tertentu, atau organisasi tertentu, atau lembaga tertentu, pribadi tertentu, tentu saja kita sudah mempertimbangkan terlebih dahulu. Sehingga kita tidak hanya sekedar ikut-ikutan gitu ya. Ibarat sebuah SK. Bapak Ibu tahu SK ya, surat keputusan. Surat keputusan itu haruslah melewati proses atau tahapan. Ada yang disebut dengan menimbang, mengingat, memperhatikan, barulah memutuskan. Jadi ada tahapannya. Dan keputusan itu bersifat mengikat. Jadi saudara-saudara, mari kita lihat apa yang menjadi alasan kita mengikut Yesus. Pertama, kita mengikut Yesus karena Yesus adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Amin. Yesus adalah Tuhan yang hidup. Bukan hanya hidup, tapi dia berkuasa. Dia bukan hanya seorang guru yang hebat, yang mengajarkan kebenaran yang hakiki, tetapi dia sendiri adalah kebenaran itu. Dia adalah Tuhan pencipta. Dia adalah pemelihara. Dia adalah penyelamat. Dia berkuasa atas seluruh ciptaan. Saudara, ini penting bagi kita, bahwa dia berkuasa atas seluruh ciptaan. Dia berkuasa atas surga. Dia berkuasa bahkan atas neraka. Dia berkuasa atas seluruh manusia. Berkuasa atas tubuh, berkuasa atas jiwa. Dan dia mengetahui secara detail seluruh kehidupan kita. Siapa saudara, siapa saya, siapa kita di hadapan Tuhan. Dia mengetahui secara detail. Bahkan kalau kita memperhatikan ayat yang tadi sudah kita baca, sampai kepada rambut di kepala kita pun dikatakan Tuhan tahu. Wah, kita tidak pernah bisa menghitungnya ya. Tapi dalam ayat 30 dikatakan, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya, terhitung oleh Tuhan. Artinya dia maha tahu, saudara-saudara, bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita ikuti adalah Allah yang maha tahu. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah penyelamat. Yesus, dari arti namanya, berarti dia adalah penyelamat. Dia adalah juru selamat satu-satunya, dan tidak ada yang lain. Maka itu menjadi dasar bagi kita untuk mengikut dia. Tapi yang kedua, kita mengikut Yesus karena dia adalah teladan utama di dalam kehidupan ini. Dia adalah teladan dalam melayani. Dia datang ke dalam dunia tidak hanya memerintah seperti sebagai seorang raja, tapi dia datang sebagai hamba yang melayani. Dia tidak hanya memberikan perintah kepada murid-muridnya, tapi dia sudah lebih dahulu memberikan teladan bagaimana melayani banyak orang. Yesus memberikan perhatian terhadap banyak orang yang terpinggirkan, terhadap orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang miskin, orang-orang yang sakit, orang-orang yang terpenjara, orang-orang yang terlantar. Yesus berkata, lihatlah orang-orang yang sudah terlantar itu seperti domba yang tidak bergembala. Maka terhadap orang-orang demikian Yesus menyatakan belas kasihan. Dan bukan hanya belas kasihan, Yesus langsung terjun melayani mereka secara langsung. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus juga merindukan agar murid-muridnya memiliki belas kasihan yang sama, agar semakin banyak orang mengenal Sang Raja di atas segala raja. Yesus adalah Raja yang kekal. Dia rindu supaya banyak orang mengenal dia, bukan hanya sebagai Raja, tapi sebagai Hakim, sebagai Tuhan dan Penyelamat satu-satunya. Dan yang ketiga, saudara-saudara, apa alasan mengikut Yesus? Karena Yesus bukan hanya sebagai Tuhan, bukan hanya sebagai teladan, tapi dia adalah tujuan utama keberadaan kita. Di dalam Yesus semua kepenuhan Allah sudah dinyatakan. Maka tidak ada tujuan yang lebih tinggi selain kita hidup bagi Yesus dan memuliakan dia. Segala bangsa akan sujud menyembah.
dan segala lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-11 jelas dinyatakan di sana. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang menjadi dasar atau alasan mengapa kita harus mengikuti Yesus, yakni bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah teladan, Dia datang sebagai hamba yang melayani, tapi Dia juga adalah tujuan utama kehidupan kita. Dia adalah tujuan akhir, tujuan final dari seluruh kehidupan kita. Dia sudah memberikan kita kepastian kehidupan yang kekal. Saya harap Bapak Ibu Saudara memahami hal ini dengan jelas, sehingga kita mengikut Yesus bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tapi kita mengikut Dia sungguh-sungguh karena saudara dan saya sudah mengenal Dia secara benar sesuai dengan Alkitab. Yang kedua, kalau kita sudah mengenal Dia, kita sudah tahu alasan mengapa mengikut Dia, maka yang kedua bicara tentang sikap mengikut Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, murid-murid sudah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus karena mereka percaya kepada Yesus. Apa yang dikatakan atau diajarkannya adalah kebenaran yang mutlak. Mereka juga sudah merasakan dan mengalami kuasa Tuhan. Jadi bukan hanya kata orang begitu ya. Oleh karena itu mereka siap, bahkan rela menaati perintahnya sekalipun ada tantangan dan penderitaan. Yesus berkata, "Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala." Perhatikan ayat 16. Yesus berkata, "Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala." Nah, ini tidak mudah. Bagaimana dengan saudara dan saya? Bagaimana sikap kita? Tadi kita sudah nyanyi ya. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Wah, ini kita ulang-ulang tadi nyanyi itu. Lalu kita tambahkan dengan janji, kutak ingkar. Wah. Mari kita mengikut Yesus dengan sikap pertama bahwa kita percaya atau beriman sungguh-sungguh bahwa selain Yesus tidak ada yang lain yang dapat menjamin kehidupan kita, baik kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang atau kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Di dalamnya ada pengakuan iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dalam ayat 32 dikatakan di sana, "Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga." Tapi sebaliknya, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Saya harap ini jelas Bapak Ibu. Sikap kita jelas. Kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Yang kedua, jangan takut. Beberapa kali di sini dikatakan jangan takut, jangan khawatir. Jangan takut menghadapi dunia dengan segala tantangannya. Jangan takut kepada serigala-serigala yang tidak dapat membunuh jiwa. Jangan takut kepada iblis, karena semua musuh sudah ditaklukkan di bawah kekuasaan Yesus. Yesus yang sudah bangkit dari kematian, bukan hanya mengalahkan iblis, bahkan sudah mengalahkan maut. Maka di sana dikatakan, jangan takut, sekalipun kamu dibenci oleh semua orang karena namaku, menderita karena namaku, jangan takut, karena mereka tidak berkuasa mengambil jiwa. Juga jangan khawatir akan hidup ini. Kenapa? Karena burung pipit saja dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Jadi pemeliharaan Tuhan itu baik berkaitan dengan kebutuhan sekarang, kehidupan yang sekarang, tapi juga kehidupan yang akan datang, kehidupan kekal. Jadi lengkaplah pemeliharaan Tuhan. Maka dikatakan di sini jangan takut. Tapi sekalipun dikatakan jangan takut, kita tetap harus waspada. Maka dikatakan waspadalah, berjaga-jagalah. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi sekalipun ada banyak serigala, ada banyak tantangan, kesulitan, kita tidak takut, tapi perlu waspada.
Kita perlu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, ini yang kedua. Tapi yang ketiga, bagaimana sikap kita? Kita harus memiliki kasih dan kesetiaan sampai akhir. Memiliki kesetiaan. Poin ini sangat penting, saudara-saudara. Karena ada juga orang dari awal mengikuti dengan baik, tapi ketika di pertengahan jalan tidak lagi setia. Apalagi ketika ada tantangan, mengambil jalan mundur atau menyerah di perjalanan. Maka mengikut Yesus menjadi keputusanku. Berarti aku mengambil keputusan untuk tetap setia, mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Kenapa? Karena Dia lebih tinggi daripada segala sesuatu. Dia lebih tinggi dari keluarga kita. Dia lebih tinggi dari suami kita, lebih tinggi dari istri, lebih tinggi dari anak-anak, lebih tinggi dari mertua dan yang lain-lain. Di sini ditegaskan di dalam ayat-ayat yang ke-34 sampai 37. Di sana diberikan penegasan supaya kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan yang lebih tinggi daripada kepada yang lain. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setia artinya apa? Setia berarti tidak menyimpang ke jalan yang lain. Kalau dalam bahasa Inggris, setia ini disebut dengan istilah faithful. Maka orang yang setia adalah orang yang beriman. Ada kata faith di sana. Kalau saudara orang yang beriman sungguh-sungguh, maka kita akan bisa menjadi orang yang setia. Setia kepada Yesus sampai kapan? Selama kita hidup, sampai kita mati. Walaupun dikatakan di sini ada salib, ada penderitaan. Karena memang Yesus sudah berkata, barang siapa mau mengikut aku, maka dia harus siap menyangkal diri, memikul salib. Memikul salib artinya siap menghadapi segala konsekuensi ketika kita beriman kepada Dia. Salib siapa yang kita pikul? Tentu bukan salib Yesus, tapi salib atau penderitaan yang kita alami ketika kita mengikuti Dia. Saudara, ada lagu yang saudara pasti tahu juga ya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Kalau dilanjut lagi, meskipun saya susah menderita dalam dunia. Wah, itu semacam lagu penyerahan ya, lagu komitmen. Ada pernah seorang waktu ikut KKR, dia nyanyi lagu itu sampai bajunya juga basah karena air mata. Dia sangat menikmati lagu itu dan dia sangat terharu dan mau menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Setelah dia menyatakan ikut Yesus, lalu ada penderitaan. Wah, dia sudah lupa lagu itu ya. Dia sudah lupa komitmen itu. Banyak orang seperti itu. Ketika ada kesulitan, tantangan, wah, rasanya di mana Yesus? Dia bertanya, di mana Yesus itu? Jadi saudara-saudara yang tersirat Tuhan, ketika kita berkata mengikut Yesus keputusanku, itu bukan hanya sekedar lagu, bukan hanya sekedar kata-kata, tapi harus diikuti dengan action, dengan sikap tindakan kita. Bahwa apapun yang terjadi, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, tapi saya tidak akan bergeser dari iman saya kepada Kristus. Karena apa? Karena saya tahu kepada siapa aku percaya. Saudara yang tersirat Tuhan, jangan karena ada banyak pergumulan, karena ada banyak masalah, lalu kita mengambil jalan pintas, pergi ke tempat lain. Paranormalkah? Atau kepada apa? Datu orang Batak bilang datu ya, dukun atau yang lain-lain, atau memilih ya status quo, tidak mau lagi beribadah karena terlalu sulit hidup ini, karena berpikir kalau ikut Yesus semuanya akan beres. Ternyata tidak demikian. Dalam bagian ini, dalam Matius 10, Yesus sudah mengingatkan murid-muridnya, mengingatkan saudara dan saya, kita semua, bahwa mengikut Yesus memang ada konsekuensi, ada penderitaan. Tapi penderitaan itu hanya sementara di bumi. Tapi di balik penderitaan ada mahkota kemuliaan. Amin.
Di balik penderitaan ada kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Maka yang dituntut dari kita adalah kesetiaan. Siapa yang bertahan sampai akhir, disebutkan yang setia sampai akhir, maka dia akan diberikan mahkota kemuliaan dari Tuhan. Menarik saudara bahwa kalau kita membaca bandingkan dengan Matius pasal 25 itu, ketika Tuhan datang, maka salah satu karakter yang dicari adalah orang yang setia, hamba yang setia. Terhadap hamba yang setia dia berkata, wah engkau hamba yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan bersama Tuhan. Luar biasa. Tuhan mencari orang-orang yang setia. Siapa yang setia itu? Orang yang setia, saudara dan saya. Marilah kita menjadi pribadi yang setia sampai akhir. Sekalipun ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, kita tetap setia mengikuti Yesus. Dan yang terakhir saudara-saudara, berkat mengikuti Yesus. Jikalau kita mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, maka yang terakhir kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Sebenarnya kita semua sudah diberkati oleh Tuhan ya. Kalau kita ada sampai sekarang itu juga berkat Tuhan. Kalau kita bisa lolos dari COVID-19, ya virus corona, itu juga berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kalau kita masih bisa menikmati makan minum secara jasmani, makanan minuman rohani, wah luar biasa. Tidak semua orang bisa beribadah, tidak semua bisa dengarkan firman Tuhan seperti kita sekarang ini. Maka kita mensyukuri itu, segala berkat Tuhan, baik jasmani maupun rohani. Itu adalah berkat yang Tuhan sediakan bagi orang yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Dan kita juga diberikan kuasa, keberanian menjadi anak-anak Allah. Itu pasti saudara, amin. Jangan pernah ragu dengan hal itu. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Dan jangan lupa, ketika kita sudah mengalami berkatnya, maka kita haruslah menjadi saluran berkat bagi orang lain. Diberkati menjadi berkat. Tugas kita adalah memberitakan bahwa kerajaan surga hanya kita temukan melalui Yesus Kristus. Satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Apakah saudara sudah siap mengikut Yesus selama-lamanya? Maka mari kita saat ini mengambil komitmen atau rekomitmen, keputusan atau menegaskan kembali keputusan kita untuk mengikut Yesus apapun yang terjadi. Kita harus berani teken kontrak selamanya mengikut Yesus apapun yang terjadi. Baik orang tua, terlebih anak-anak kita, generasi muda, generasi milenial yang masih gampang dipengaruhi oleh dunia ini, yang mudah diombang-ambingkan berbagai angin pengajaran yang palsu, yang menyesatkan banyak sekali. Tapi mari kita pastikan bahwa generasi kita adalah generasi yang sudah mengenal siapa Yesus Kristus Tuhan. Dan mari kita ajak, kita bersama-sama, bersama sisi keluarga kita mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Kita mengambil keputusan hari ini, aku mau mengiring, aku mau mengikut Yesus apapun konsekuensi, apapun yang terjadi. Kiranya Tuhan memampukan kita mengikutinya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan serigala ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu terbatas untuk menguraikan atau untuk menjelaskan. Karena itu kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus yang sekali lagi menerangi hati kami, sehingga kami yang sudah mendengarkan firman-Mu dapat memahami. Dan bukan hanya memahami, tapi kami dapat menerima firman-Mu. Bukan hanya menerima, tapi kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Malaikat 3:10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita mempersiapkan persembahan kita, dan sementara kita mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan Kidung Keesaan 484 ayat 1 dan 2.
Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Setiap hari Dialah penolong yang bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, somaku. Ayat yang kedua. Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Setiap datang padanya, berkatnya diberi. Surya dan bulan berselang, hasil tanaman dan kentang, semuanya karunia somaku. Mari kita masuk dalam doa persembahan dan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberikan kami kesempatan untuk memberi persembahan syukur sebagai rasa hormat dan syukur kami kepadamu. Berkatilah persembahan yang ada, Tuhan kuduskan, sehingga boleh dipakai dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat. Tuhan memberkati semua jemaat yang sudah memberikan persembahan maupun yang belum sempat memberi. Tuhan juga menolong mereka supaya mendapatkan berkat-berkat yang cukup bahkan berkelimpahan. Kami berdoa Tuhan menyerahkan ke dalam tangan untuk semua anggota jemaat. Kiranya Tuhan terus pimpin sertai di dalam keluarga maupun di dalam pekerjaan, sehingga mereka tetap hidup mengandalkan Tuhan. Bahkan sebagaimana firman, mengambil keputusan untuk tetap setia mengiring Yesus apapun tantangan yang dihadapi. Kami berdoa untuk semua anak-anak kami, supaya Tuhan memberkati mereka. Kiranya Tuhan menolong baik mereka yang sudah selesai ujian dan yang akan berlibur. Tuhan memimpin menyertai. Bahkan juga anak-anak kami akan naik ke level yang lebih tinggi dalam pendidikan mereka. Kiranya hikmat dari Tuhan menjadi bagian semua anak-anak kami. Berkati semua orang tua supaya tetap di dalam iman dan kesetiaan, mendidik dan mengajar anak-anak di dalam jalan yang benar sesuai dengan Alkitab firman Tuhan. Kami berdoa untuk anggota jemaat yang lemah, yang sakit, kiranya Tuhan menjamah, Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Kami tetap doakan untuk Bapak Sabar Gultom, Ibu Selvi Remref, Ibu Suti Sitompul, Ibu Oce Paulina, Ibu Rosita, Ibu Elizabeth, Bapak Priska, adik Mikael Tirtawinata, Opung Sahat Sirait, Oma Lasut, Ibu Kristina Ramona Bulan, dan mungkin masih ada yang lain yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa, jamah mereka Tuhan, sembuhkan, dan terutama berikan kekuatan iman. Kami juga berdoa untuk yang sudah lanjut usia, supaya Tuhan memberikan mereka kekuatan iman. Semua orang tua yang sudah berusia lanjut, biarlah mereka tetap hidup menjadi teladan bagi banyak generasi, bagi keluarga, bahkan bagi banyak orang. Kami berdoa untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, Benyamin Tanjung, Daniel Gunawan,
anak-anak SLB Kiriakon, Tuhan juga memimpin mereka supaya tetap memiliki iman kepada Yesus Kristus. Dan memberkati orang tua dan semua mentor atau guru-guru mereka, Tuhan memberkati. Bapa di surga, kami berdoa untuk ibu yang sedang mengandung anak yang Tuhan karuniakan. Dan berkati Ibu Juliana Gultom, Ibu Siti Nurlela, Ibu Risma Wijaya, biarlah mereka tetap sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Anak yang dikandung juga tetap sehat sampai pada waktunya lahir juga dalam keadaan sukacita, mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi keluarga dan bagi banyak orang. Bapa di surga, kami berdoa untuk beberapa anggota jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati Bapak Markus Subali, Saudara Manggar Cahyo Lintang Rino, Saudari Lula Fideanada, Bapak Henry Thomas Tobing, Adik Sindinia Uli Haloho, Saudari Suci Anggriani Pak Pahan. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kesehatan, umur panjang, sukacita, damai sejahtera, dan dengan semakin bertambah usia mereka, semakin bertambah pula cinta kasih mereka kepada Tuhan dan juga kepada keluarga, bahkan kepada sesama. Tuhan memberkati kehidupan mereka masing-masing. Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami, presiden, wakil presiden, semua kabinet, bahkan semua pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Mereka ada sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk memerintah bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan pakai mereka dengan kerjasama yang baik untuk membangun semua sektor yang ada, baik ekonomi, pendidikan, sosial, kebudayaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Kami berdoa supaya di tengah-tengah situasi yang masih sangat memilukan karena semakin banyak orang yang menderita virus corona, biarlah ada kerjasama yang baik dari antara pemerintah dan aparat terkait, juga para medis, untuk bisa bekerja sama melakukan langkah-langkah terbaik untuk penanganan mereka yang menderita, bahkan juga antisipasi supaya tidak meluas penyebaran virus ini. Tapi terlebih berikanlah kesadaran kepada warga masyarakat supaya masing-masing dapat membatasi diri, dapat menjaga diri, mengikuti protokol, aturan-aturan yang ada, sehingga dengan demikian penyebaran virus ini tidak semakin meluas. Bapa, doa kami, pulihkanlah bangsa dan negara kami, karena kami tahu Engkau berdaulat atas negeri ini, Engkau berkuasa. Tapi terlebih di tengah-tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini, biarlah semakin banyak orang yang mencari Tuhan, semakin banyak orang yang mau menyembah kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka pakailah gerejamu, pakailah para misionaris, para pendeta, para penginjil, orang-orang yang percaya kepadamu, untuk tetap setia mengabarkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, mewartakan kabar baik, karena Yesuslah satu-satunya yang dapat memberikan pemulihan sejati, bahkan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Bapa di surga, kami serahkan sekali lagi pemberitaan Injil di mana-mana. Tuhan memberkati hamba-hambamu, berkati sekali lagi jemaatmu yang sudah beribadah hari ini. Tuhan memberkati, biarlah menjalani hari-hari ke depan, kiranya Tuhan memimpin kami sehingga kami tetap berkomitmen mengikut Yesus dan melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa kami, syafaat kami yang kami naikkan kepadamu di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang sudah mengajar murid-muridnya berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti Engkau juga mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kalian punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri kebaktian kita hari ini. Kidung Keesaan nomor 455, ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita nyanyikan dengan sukacita. Ku mau berjalan dengan Juru Selamat. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga
hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bersyukur ibadah kita sudah selesai. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan ibadah kita dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian menjalani hari-hari ke depan. Shalom.